olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih masih bersama kami pemirsa di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada berita dari negeri Perindavan nih pemirsa. Nih, dilaporkan dari BBC ini belasan ribu perempuan di negara bagian Benggala Barat, India turun ke jalan pada Rabu 14 Agustus 2024 malam karena mereka berunjuk rasa sebagai protes atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter magang di sebuah rumah sakit milik pemerintah di Kolkata pekan lalu. Nah, sebenarnya ini menjadi salah satu berita yang cukup miris karena lagi dan lagi ini yang menjadi korban adalah perempuan. Betul pemirsa, kalau kemarin kita di Indonesia ini sempat ramai terkait dengan kedokteran juga, namun ini kasus bully yang berujung pada bunuh diri. Namun ini di India pemirsa, ini ada salah satu kejadian yang mengenaskan karena seorang dokter magang ditemukan meninggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena ini setelah diperkosa dan juga mendapatkan kekerasan lainnya dari orang-orang tak dikenal. Dilansir dari BBC, pemirsa, atas kejadian ini akhirnya demonstrasi dilakukan oleh sejumlah masyarakat di India yang dinamai Reclaim Deny karena menjadi protes setelah hampir sepekan ya dipicu pembunuhan dokter yang brutal seperti itu. Nah pemirsa, ini kalau kita melihat kronologisnya seperti itu, jadi dokter magang ini setelah menjalani shift kerja malam sepanjang 36 jam seperti itu, akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat dan tidur di ruang seminar karena kurangnya tempat istirahat yang disediakan. Namun naasnya esok pagi rekan-rekan kerjanya ini menemukan mayat perempuan itu dengan setengah telanjang dan di podium dengan mendapatkan luka-luka yang parah seperti itu. Nah, dan setelah ditelusuri akhirnya ini bahwa ada indikasi korban ini mengalami ruda paksa dari orang-orang yang tidak dikenal. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang mencengangkan. Ini kan merupakan dokter magang dan kemudian juga istirahatnya di area rumah sakit seperti itu pemirsa. Yang kita tahu bahwa rumah sakit ya itu kan tempat bekerjanya ya. Belum lagi mungkin ada tim pengamanan dan yang lain-lainnya. Ini bisa-bisanya gitu kan hal ini terjadi. Dan kalau kita melihat pemirsa bahwa memang gitu ya, India ini merupakan salah satu negara dengan banyaknya kasus terkait dengan ruda paksa atau pemerkosaan terhadap perempuan. Sehingga memang ini juga menjadi salah satu bentuk protes yang dilakukan masyarakat di India adalah ini di kemerdekaannya seperti itu ya. Ini wanita-wanita itu belum mendapatkan hak yang layak, belum merasa aman untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas bahkan di negaranya sendiri seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya ada banyak harapan yang disuarakan. Belum lagi juga hingga saat ini masih didalami karena gitu kan melansir dari otopsi yang dilakukan ini ternyata bukan hanya satu orang saja pemirsa pelakunya, namun diketahui ini bisa memungkinkan belasan pelaku yang melakukan perbuatan bejat kepada korban tersebut. Nah, ini lagi dan lagi mengembalikan kita juga sebenarnya kadang masalah kekerasan seksual ataupun salah satunya adalah hal-hal yang tidak diinginkan ini bukan hanya korbannya
perempuan saja, kadang lelaki juga bisa. Namun ini seringkali gitu kan perempuan ini mendapat perlakuan yang tidak benar seperti itu. Dan kadang-kali juga kita perempuan selalu bingung seperti itu untuk bagaimana menyampaikan, ada rasa tidak enak atau yang lain-lainnya. Dan ini adalah salah satu tugas kita gitu kan, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Jadi ini nggak ada perbedaan gender gitu ya. Namanya ketika kita melihat seseorang mengalami tindakan yang kurang menyenangkan, apalagi ini berkaitan dengan kekerasan seksual, kita tidak boleh diam seperti itu pemirsa. Kita harus membantu. Dan jangan ada nih ya statement-statement orang-orang juga kadang, makanya perempuan tuh berpakaian rapi, jangan terlalu terbuka dan lain-lain. Memang itu mungkin bisa menjadi salah satu indikasinya. Tapi Mbok ya jangan dari hal itu tuh selalu menjadi alasan seperti itu. Toh kadang juga yang pakaian tertutup ada aja, mungkin catcalling atau yang lain-lainnya. Ini bukan berdasarkan bagaimana pakaiannya seperti itu kalau menurut aku ya gitu kan. Ini kembali lagi bagaimana memang pikiran orang tersebut seperti itu. Nah, terlepas dari hal itu, semoga kita juga doakan mendiang, beristirahat dengan tenang, dan pelaku dapat ditemukan dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah pemirsa, dari India kita akan berangkat balik lagi ke Indonesia. Selanjutnya ini pemirsa, ini ada berita tentunya juga dari pemerintahan Indonesia. Nah kan kita nih mau berganti kepemimpinan. Tentunya hari ini juga tadi baru aja ada berita terkait dengan reshuffle yang dilakukan oleh Pak Presiden gitu kan, terhadap menteri-menterinya. Ini nanti akan kita ulik, namun pemirsa ini ada berita dilansir dari Detik Finance nih ya. Ada 10 kementerian atau lembaga dengan anggaran jumbo di tahun 2025. Nah, seperti yang kita tahu bahwa belanja pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 ini direncanakan sebesar 3.613,1 triliun, dan jumlah itu terdiri untuk belanja pemerintah pusat sebesar 2.693,2 triliun dan juga nanti ditransfer ke daerah sebesar 919,9 triliun. Tentunya dengan nominal fantastis itu ya, ini juga kan masyarakat berharap bahwa kinerja dari pemerintahnya juga dapat dimaksimalkan. Nah, terkait dengan hal itu nih pemirsa, komponen belanja pemerintah pusat itu meliputi pembelanjaan kementerian atau lembaga KL sebesar 976,7,9 triliun dan juga yang lain-lainnya. Ini dapat nanti pemirsa juga bisa ulik ya gitu terkait dengan emang uang segitu tuh buat siapa aja sih, seperti itu. Nah, ini ada sekitar 10 kita akan bacakan. Yang pertama ini Kementerian Pertahanan di tahun 2025 nanti akan mendapatkan biaya 165,16 triliun. Kemudian ada Polri yang akan mendapatkan 126 triliun. Kementerian Kesehatan 90,60 triliun. Ada Kementerian Pendidikan atau Kemendikbudristek ini 83,18 triliun. Kementerian Agama 78 triliun. Kementerian Sosial 77,19 triliun. Ada Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang mendapatkan anggaran 75,63 triliun, Kementerian Keuangan 53,19 triliun, Kementerian Perhubungan 24,77 triliun, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang mendapat anggaran 23,28 triliun. Wow, tentunya dengan tadi nominal yang bertek-tek itu, bertriliun-triliun itu pemirsa, kita juga berharap lagi dan lagi gitu kan ya. Ini pemerintahan jangan hanya mengalokasikan dana sebesar itu, namun kinerjanya ternyata kurang maksimal. Dan kita juga berharap bahwa lagi dan lagi gitu kan. Kadang nih orang kalau udah lihat nominal uang langsung aja tuh matanya berkaca-kaca. Kita juga berharap bahwa pemerintahan ataupun pejabat-pejabat yang memangku kebijakan ini tidak melakukan tindakan korupsi yang tentunya ini hanya akan membuat kesengsaraan dan juga merugikan masyarakat Indonesia. Kita berharap pemirsa semoga di usia Indonesia yang tahun ini 79 tahun, kemudian juga ada beberapa perpindahan yang akan kita lakukan, ini juga dapat menandai bahwa kita juga akan mengalami perubahan yang signifikan dan tentunya baik pemirsa. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga,
lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.